Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Saya Haji Radiansah selaku Sekretaris Yayasan Al-Jami Banjarmasin. Pada hari ini ingin menjelaskan tentang keberadaan Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami berlokasi di Jalan Masjid di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara. Masjid Jami ini dibangun pada dasarnya mencontoh atau meniru bangunan-bangunan masjid yang ada di Pulau Jawa. Jadi dengan bangunan atap berjenjang, dan di Masjid Jami dari situ ada beberapa nilai filosofis pembangunan yang diambil. Pertama, kubah di bangunan atas itu jumlahnya seluruh keliling Masjid Jami itu ada 5. Itu melambangkan rukun iman yang 5, melambangkan sholat fardu yang 5. Yang kedua, masjid ini dibangun dengan ukuran 40 kali 40 meter. Jadi luasan dalamnya ruang induk ada 1.600 meter kubik. Setelah itu ada ditopang dengan 17 tiang, dikomandani oleh tiang utama atau tiang guru namanya, sebanyak 17 tiang. Jadi ini filosofisnya adalah melambangkan 17 rakaat sholat fardu 5 waktu dalam satu hari satu malam gitu. Nah, setelah itu di seputar masjid itu dibikin banyak sekali pintu. Mungkin paling banyak pintu masjid di sini. Ini pintunya berapa nih ya? Hampir 20 buah pintu. Ini maksudnya pertama karena di zamannya belum ada teknologi tinggi gitu kan, kipas angin belum ada, AC belum ada, maka untuk ventilasi supaya masjid ini adem, jemaah juga adem beribadah di dalamnya, lalu dibikin pintu yang banyak. Itu yang pertama, supaya dingin gitu ya, enak gitu. Yang kedua, pertimbangannya adalah karena masjid ini tumpuan jamaah se-Banjarmasin. Setelah itu pengajian-pengajian besarnya juga waktu itu sudah diikuti oleh jamaah-jamaah yang cukup banyak. Lalu supaya akses masuk jamaah dan keluarnya juga mudah, lalu pintu ini dibangun dengan jumlah yang banyak supaya tidak sulit. Ternyata zaman sekarang ini sangat-sangat sesuai. Jadi di Masjid Jami pengajian-pengajian besar yang sampai 15.000 itu jumlahnya yang datang zaman almarhum Guru Ahmad Juhdianur. Sekarang mungkin sekitar 5.000-an. Termasuk kita antisipasi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, termasuk ibadah Ramadan. Dengan jemaah yang besar di Masjid Jami tidak kesulitan akses masuk, akses keluar, termasuk juga suasana karena adem. Jadi jemaah betah beribadah di dalamnya. Untuk memperindah termasuk edukasi terhadap jemaah di Masjid Jami, kita lengkapi dan kita tambah dengan kaligrafi. Pertama Asmaul Husna, yang kedua di pintu-pintu itu ada kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya mengingatkan setiap jemaah yang masuk tidak lupa kepada Allah dan juga selalu dekat kepada Allah. Saya kira begitu. Di Masjid Jami ini ada beberapa bagian yang kita lestarikan yang semula berada di masjid. Pertama, yang awal didirikan di tepi Sungai Matapura. Yang pertama adalah mimbar masjid. Jadi mimbar masjid ini asli kita pindah dari masjid awal dan lestari sampai sekarang ini. Karena bahan bangunannya adalah dari kayu besi atau kayu ulin. Yang kedua beduk juga, itu dari masjid awal.
Dulu ada yang ketiga, tangga berputar namanya, tangga berputar di masjid di tiang utama ini. Jadi untuk azan di bangunan atas. Karena dulu belum ada sound system, jadi azan hanya pakai corong aluminium itu. Lalu muadzin kalau sudah sampai waktu sholat mereka naik dari tangga berputar ke atas, azan di atas. Tapi karena sudah zaman berkembang, teknologi juga sudah maju, ada sound system, ada mikrofon, lalu tangga itu dihilangkan karena fungsinya sudah sangat minim dan sekaligus menghindari kalau ada mara bahaya yang tidak kita inginkan. Anak-anak suka naik ke atas misalnya, kalau jatuh kan jadi berisiko tinggi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami seluruh pengurus Yayasan Al-Jami, pengurus Masjid Jami Banjarmasin, dengan rendah hati, dengan hormat, dengan penuh ketulusan, mengajak bapak-bapak, ibu-ibu seluruh kaum muslimin di Kota Banjarmasin dan di luar Kota Banjarmasin yang berkunjung ke Banjarmasin. Kami sangat mengharapkan bisa mampir di Masjid Jami, apakah sholat di Masjid Jami, beribadah di Masjid Jami, terus menggunakan fasilitas yang ada di Masjid Jami. Sangat-sangat kita harapkan sekali. Jadi manfaatkan Masjid Jami dengan semaksimal mungkin untuk kegiatan beribadah, bahkan bisa istirahat di Masjid Jami. Kalau ada peziarah-peziarah yang ingin berziarah ke belakang Masjid Jami, ke kubur Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Yuhdianur. Dan di Masjid Jami juga selain itu ada lembaga pendidikan tingginya, jadi ada perkuliahan di Setaya Jami Banjarmasin. Jadi kalau ke kuliah atau menengok anaknya bisa mampir di Masjid Jami. Perkenalkan, nama saya Lia, ownernya Warung Banjar. Warung Banjar ini berdiri sekitar 2019, ya, berjalan 3 tahun sudah. Jadi Warung Banjar itu dari 2019 ya, sampai sekarang alhamdulillah kita menjual menu-menu ciri khas Banjar banget gitu, yang seluruh kabupaten Banjar ada gitu. Ada di 5 kabupaten, ciri khas Amuntai, Barabai, pokoknya semua ciri khas Banjar. Kita selain wade-wade Banjar juga makanan khas Banjar. Kalau yang di Banjarbaru mah ada soto Banjar gitu, ada nasi kuning, lontong, mie habang, buras, pundut nasi yang ada isi telur gitu, ada. Harganya kita dari 10.000. Kalau yang makanan beratnya berbeda-beda lagi kan. 10.000, rata-rata 10.000. Kalau yang jajan-jajan wadah-wadahnya 10.000. Kalau kita di sini memang agak berbeda ya dari warung lain, seperti menggunakan piringnya, maksudnya dengan kemasan yang higienis, sendok yang pakai plastik. Terus kita disajikan di depan gitu, biasa kan tidak terlihat ya makanannya. Itu salah satu trik warung Banjar juga itu. Jadi orang melihat kan, dipajang gitu jajanannya semua. Kita buka dari jam 7 pagi, jam 7:30 sampai ya kira-kira jam 4, jam 5 sampai sore. Kita kadang ada jadwal live musik kan, ada akustik. Kalau Sabtu Minggu dia ada acara dangdutan gitu. Jadi selain menikmati makanan Banjar, dia ada menikmati live musik juga. Jadi kita sore proses persiapan kan, prepare, terus jam 3 subuh mulai pengerjaannya semua. Jadi jajanan warung Banjar itu fresh benar-benar yang dibikin pagi. Kalau misalkan sore kita masih ada sisa, kita berbagi. Jadi habis sehari pokoknya.
Halo, nama saya Rifki dari Kota Banjarbaru. Warung Banjar ini saya taunya dari pertemanan ya. Jadi kalau biasanya kesini itu karena kita memang lagi pengen makanan khas Banjar. Dan kemudian untuk rasanya itu menurut saya sih pas. Kemudian menurut saya sih oke. Manisnya itu pas. Jadi kalau kangen masakan atau makanan kue-kue Banjar, jadi biasanya saya atau keluarga atau teman-teman yang lain tuh ke warung Banjar. Kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, jangan lupa mampir ya ke warung Banjar, menyediakan wadai-wadai khas Banjar yang beralamat Jalan Dharma Budi 1, nomor 1, Kalimantan Selatan. Jangan lupa mampir ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya selaku SPP di Pusat Oleh-oleh Galuh Banjar. Untuk berdirinya untuk oleh-oleh itu sejak 2016. Terus untuk produksi pianya 2015. Dan itu oleh-oleh sih banyak. Jadi itemnya ada untuk makanan, kain, baju, sama souvenir juga ada. Harganya sih varian sih, ada yang dari harga 10.000 sampai 200.000. Ada amplang, terus untuk yang kue keringnya ada pia, roti sagu juga ada. Terus untuk yang lain juga, untuk kerimpi ada, dodol, wajik juga ada. Terus untuk kainnya kain sesirangan, souvenirnya dari kalung, gelang. Untuk aneka macam di toko kami itu ada bahan mentah juga, terus seperti kerupuk, beras gitu kan. Terus ada aneka macam kopi juga, kopi bubuk ada, kopi masih yang berbiji juga ada. Untuk yang bahan jadi untuk kerupuk masak juga ada gitu kan. Terus ubi yang udah masak juga ada, keripik khusus juga ada. Terus aneka macam sih, banyak semuanya di sini ada. Kalau ciri khasnya sih kami ada produksi sendiri, itu terutama pia galuh, marning, sama dodol. Jadi dari pia tadi untuk rasanya ada aneka macam, mulai dari coklat, durian, kacang, sama keju. Itu bahan-bahannya garis besarnya aja ya, untuk seperti tepung, gula, mentega, sama telur. Dan juga ditambah ragi untuk pengembangnya. Oke, di sini untuk proses pembuatan pia yang perlu kami sendiri, mulai dari tepung yang disangrai. Nah, kayak gitu. Iya. Prosesnya berapa lama? Sekitar 5 menitan. Nah, prosesnya sekitar 5 menit disangrai, itu mengudari untuk mengurangi kadar air yang ada di tepung. Untuk tahap selanjutnya kita masukkan semua adonan di sini. Dari yang tepung tadi, terus susu, mentega, gula halus, sama ragi, nanti di mixer jadi satu. Ini lanjut proses selanjutnya, kita mixer untuk semua adonan yang sudah dicampur satu tadi. Proses mixernya kurang lebih 15 menit. Habis kita mixer tadi, kita rounding adonannya seperti ini. Kita ambil untuk beberapa bagian, baru dibulatin. Adonannya digeteng-getengin agar bentuknya persis seperti pia. Untuk warga Kalimantan Selatan, khususnya daerah yang berkunjung ke Banjarmasin, bisa mampir ke toko oleh-oleh kami, yaitu beralamat di Jalan Es Paman, namanya Pusat Oleh-oleh Galuh Banjar. Jangan lupa datang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Najib. Saya juru pelihara BPCB Rumah Adat Banjar Gajah Baliku. Yang ada di belakang saya ada namanya Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi. Kalau ini letaknya di daerah Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Desa Teluk Selong Uluh. Ya, rumah ini kan cagar budaya Kalimantan Selatan. Kalau di sini ada Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi yang terletak di belakang saya, dan di depan ada juga Gajah Baliku. Kalau di belakang ini Bubungan Tinggi, kalau zaman kerajaan biasanya untuk raja. Kalau Gajah Baliku ini untuk saudara raja biasanya. Kan ada 11 tipe Rumah Adat Banjar. Ada Gajah Baliku, balai laki, balai bini, dan gajah menyusu, kan itu, dan seterusnya sampai lanting lah yang ada di pinggir sungai. Kalau ini 1811 sekitar 210 tahun yang di belakang. Kalau ini sekitar 160 tahunan lebih lah. Kalau untuk bahan pembuatannya 99% dari kayu lin, kayu besi. Kalau dari segi jumlah banyak ganjil di sini rumah ini. Dari pintu kan, jendela, ruang tamu kan, dari pelataran tuh ada ganjil, dari tiang-tiangnya juga ganjil semua. Kalau ganjil tuh kan kita tahu dari 135 itu kesukaan Tuhan. Kalau sini kan sudah masuk agama Islam, jadi diutamakan lah. Saya namanya Fauziah, generasi keempat dari Rumah Banjar Bubungan Tinggi. Ini namanya teras atau pelataran dengan kandang rasi namanya. Digunakan untuk istirahat kalau tamu-tamu ada datang. Kalau ini namanya penampik kecil, ini penampik menengah, dan itu penampik besar. Penampik besar biasanya kalau ada acara tuh untuk tamu-tamu yang terhormat tuh, dari ulama-ulama yang di sini. Tuh anak-anak di sini juga. Terus ini tabeng halat, bah. Jadi kalau tamu dulu tuh tamu laki-laki di sini, tamu perempuan di sana masuk dalam. Ini anjung kanan, anjung kiri. Ini namanya tempat tidur Banjar, peguringan Banjar. Kalau di situ itu ranjang. Anjung kanan untuk orang tuanya tidur di sini. Di sana, misalnya anaknya sudah kawin misalnya gitu, tapi di situ tempatnya sebelah kiri. Ini lalaran, misalnya ada wajib aja kemanten lah. Biasanya untuk anduk atau jas di sini. Di sini sekatnya dari dinding arguci. Ya, di sini pakai plafon hanya di bagian Bubungan Tinggi. Kalau di sini Hambin Awan namanya, nggak pakai plafon. Jadi atapnya tuh sudah diganti 3 kali. 1990, 2005, terus 2018. Ini kalau pengantin dulu tuh bawa baju-baju di sini, dibawa ke rumah mertuanya. Kalau mau nginep di rumah mertuanya bawain untuk bajunya. Kalau ini untuk make upnya. Kalau ini susanggan, sanggan ini semacam piduduk, penginangan yang ada sirih, kapur, gambir, tembakau. 5 macam pinang. Jadi ada sirihnya 3 kapur. Ini namanya buyung untuk mengambil air di sungai dari tembaga, bahannya dari tembaga. Kalau ini semua kuningan. Peralatan ini digunakan sejak dahulu. Nah, jadi
Dulu tempat gadis-gadisnya tidur di sini. Jadi kalau sudah mau kawin di tempat untuk apa itu, pingitan. Jadi pengantin perempuannya di sini. Nah, ini ada juga nih, Mbak. Nih dari sini ada kangkung, manggis, rantai. Itu kan ada fungsi-fungsinya. Kalau kangkung itu kan panjang usianya. Dan ini, kalau ini rantai ini melambangkan keratan tali silaturahim. Dan ini satu lagi, kembang manggis. Kalau manggis itu melambangkan, kalau di depannya 5, di belakangan tuh pasti 5. Itu kan melambangkan kejujuran. Kalau di sini tawing halat, pintunya ada 3, 1, 2, 3. Yang di tengah itu apabila ada acara bisa dibuka. Dan ini jendela. Kalau jendela ini jumlahnya ganjil juga. Ini ada 9, totalnya ada 3. Dan jumlah ruasnya ini ada 7. Jadi ganjil semua. Dan ini juga ada kitab kuno juga. Sekitar 200 tahunan lah usianya. Kalau ini sudah dilaminasi dari Perpusnas kemarin. Kalau ini yang dilaminasi ini khusus yang tulis tangan. Berbahasa Melayu biasanya. Dan ini ada watermarknya. Biasanya ini menandakan usianya di atas 200 tahun. Untuk seluruh warga Indonesia, kalau datang ke Kalimantan Selatan, jangan lupa datang ke Rumah Adat Banjar Gajah Baliku, bertepatnya di Kabupaten Banjar, Martapura.